Jazakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ayuhal ikhwah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa taala, satu hal yang tidak pernah boleh lepas untuk kita lakukan di setiap hari kita, yakni adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Ketika kita mengkaji teman-teman satu ayat dari surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau teman-teman pengen tahu dari surah Al-Ikhlas itu bagaimana cara yang paling mudah untuk memahaminya, itu memahami cukup dengan kata ini saja. Sahabat Az-Zuhaili menjelaskan bahwasannya Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu adalah yang Maha Esa. Satu. Allahus samad. Nah, ini poinnya, titik poinnya. Kalau kita mau tahu lanjutan dari ayat Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu bisa kita pahami dari ayat ini teman-teman. Bahwasanya Allah itu as-samad, zat yang satu-satunya zat, yang paling pantas untuk menjadi tempat bersandar bagi manusia. Kalau misalnya boleh saya analogikan, bahwasanya manusia itu kalau bersandar dengan suatu sandaran saja yang ada di dunia ini, maka dia harus dikuatkan. Kita bersandar ke kursi, maka kursi ini dia dibuat dengan kayu yang kokoh, disusun dengan sedemikian rupa, dan harus ada yang membuatnya sandaran ini. Bagaimana juga teman-teman yang bersandar di tembok, tembok tidak akan pernah bisa jadi tempat bersandar kecuali ada yang membangunnya. Tapi beda dengan Allah. Allah itu tidak ada yang menyandarkan, Allah tidak bersandar kepada apapun itu. Makanya nanti lanjutan ayatnya lam yalid wa lam yulad. Maka dia tidak beranak ataupun diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian teman-teman Allah Subhanahu wa taala, maka di situ beliau membahas satu hal. Karena Allah itu adalah satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita sandarkan segala hajatuna. Segala bentuk keresahan kita di setiap harinya itu Allah lah yang paling pantas untuk mendengar. Maka di situ beliau menyampaikan, bahkan ketika kita itu merasa sedang jauh dari Allah. Teman-teman pernah nggak sih merasa kalau bahwasanya hari ini aku sedang futur, salatnya menurun, talabul ilminya menurun. Nah, karena sedang futur ini malah terkadang menjadikan kita itu malas untuk berdoa sama Allah. Kayaknya aku tidak pantas lah doa sama Allah saat ini, karena aku lagi futur. Tahu nggak teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwasanya justru ketika seseorang sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah waktu yang paling dibutuhkan manusia untuk berdoa dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka hiasilah kehidupan kita itu dengan syukur. Kenapa kok dengan syukur, Ustaz? Karena syukur itu punya pengertian. Syukur itu adalah mengubah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah ibadah. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, cukup dengan bersyukur saja itu sama Allah akan dinilai sebagai sebuah ibadah. Maka teman-teman, kita ini kan hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberhasilan kita di dalam kehidupan ini akan dinilai dengan kesempurnaan iman. Yang mana nanti kesempurnaan iman ini akan melahirkan, ini adalah ketakwaan.
Yang mana dari ketakwaan inilah nanti akan memancing ridhonya Allah. Dan karena ridhonya Allah, seseorang akan masuk ke dalam surga. Maka teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan. Maka kesempurnaan keimanan seseorang ya, itu bisa dibangun dengan dua hal yang sederhana, yang sering sekali kita dengar. Setengah bagian dari keimanan seseorang ya, itu diraih dengan syukur. Setengah bagian dari keimanan sisanya itu diraih dari sabar. La in syakartum la azidannakum. Apa makna ketika kamu bersyukur, maka kamu itu akan ditambah. Ya. Maka ketika seseorang bersyukur itu bukan hanya ditambah dari kuantitasnya saja, tapi bisa jadi dari kualitasnya. Kualitas apanya? Ya. Kualitas dari ibadahnya, kualitas dia dalam berbuat baik, itu buah-buah dari syukur. Dan secara tidak langsung, seseorang tidak akan bisa bersyukur. Seseorang tidak akan pernah bisa bersyukur. Mungkin sebelum itu kita bahas dulu setengah dari kesempurnaan iman, sabar. Diawali tadi dengan syukur, setengah bagian lainnya adalah sabar. Kenapa sabar? Karena dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang pengen hidupnya bahagia, kan gitu. Ya. Kalimat takwa itu kan dijelaskan dalam Al-Quran itu, ada yang mengatakan 230, ada yang mengatakan 240, ada yang mengatakan 270. Cuma pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah 240. Ya. Setiap kalimat takwa disebutkan dalam Al-Quran selama 240 kali, tidaklah kecuali dia akan bersanding dengan kebahagiaan. Salah satunya di dalam surah Ali Imran ayat 200, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, agar apa? Agar kamu itu menjadi orang yang bahagia, agar kamu itu menjadi orang yang sukses, agar kamu itu menjadi tuflihun, menjadi orang yang beruntung. Maka teman-teman lihat, sebelum Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun, ya, Allah mengawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Nah, di sini menarik, kita bedah sebentar. Allah memerintahkan untuk sabar dengan dua kata yang berbeda. Yang pertama, isbiru. Yang kedua, dua kata yang berbeda menurut serapan bahasa Indonesia memiliki makna yang sama. Ya. Tetapi menurut serapan bahasa Arab ini memiliki arti dan makna yang berbeda dan juga akan menjadikan konsekuensi pemahaman dari ayat 200 surah Al-Imran ini itu juga akan berbeda. Maka mengatakan yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, ingat ya ayyuhalladzina amanu ketika dalam Al-Qur'an ada ya ayyuhalladzi itu pakai harfun nida, manggil, minta perhatian Allah itu. Lihat sini. Kemudian dikhususkan sama Allah. Siapa manusia yang dipanggil sama Allah? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian muncul perintahnya isbiru. Isbiru yang di atas menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat untuk sebuah yadullu ala wajib, menunjukkan sebuah perintah kewajiban. Kok dalam usul fikih itu dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ini seolah-olah orang beriman itu belum tahu caranya sabar, kemudian sama Allah isbiru, sabarlah kamu. Kalau pengertian syukur itu adalah berusaha tadi kan, merubah apapun yang telah Allah berikan kepada kita menjadi sebuah ibadah ataupun kebaikan. Kalau pengertian suruh sabar, maka pengertian sabar itu adalah pada paling sederhana. Kita ambil pengertian paling sederhana. Ini adalah menahan hati dan lisan untuk tidak mengeluh atas apa yang Allah limpahkan kepada hambanya. Itu sabar. Maka yang pertama isbiru, sabar. Sabarnya dalam apa Ustaz? Dalam dua aspek. Sabar itu kepada dua aspek, nggak apa-apa yang ngilang-ngilang gini. Yang pertama di atas ketaatan. Yang kedua
Sabar untuk ijtanibu kabair, ya, menjauhi larangan. Jadi yang pertama, tingkatan sabar itu tingkatan paling rendah. Orang kalau bisa sabar itu paling rendah. Karena nanti ada tingkatannya. Sabar itu menahan diri. Ikhlas memaksakan hatinya untuk mengembalikan kepada Allah. Atasnya ikhlas, ya, itu adalah ridho. Kalau ridho itu sudah nggak pakai mengeluh, nggak ditahan lagi, tapi udah nggak pakai berusaha lagi. Dia sudah yakin apapun yang Allah berikan, ya, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Dan mereka lah, ya, para sahabat ridwanullahu alaihim, di mana Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, isbiru, paksakan dirimu untuk sabar. Kemudian diulangi lagi. Setelah memaksakan dirimu untuk sabar, ganti. Bentuknya ganti. Kalau dalam bahasa Arab, wazannya ganti. Yang awalnya fi'lul amarnya bentuknya isbiru, kalimat perintah mutlak, berubah menjadi wasobiru. Ya, kalau secara sederhana, di sini so-nya tidak panjang, di sini panjang. Ketika ada penambahan huruf, itu akan menjadikan penambahan makna, teman-teman. Maka kalimat wasobiru selanjutnya, ya, dan biasakanlah dirimu untuk selalu sabar, kata Allah. Ya. Yang pertama perintah, kamu bersabarlah. Kalau kamu sudah berusaha untuk sabar, kemudian yang kedua, berusahalah untuk jadikan dirimu selalu menjadi orang yang sabar. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, isbiru wasobiru warobitu, warobitunya kita loncati, ya, karena nanti terlalu panjang, ya, itu akan menghasilkan wattaqullaha la'allakum tuflihun, akan memancing kebahagiaan dan ketakwaan. Dan inilah para ulama menjelaskan, kalau kita ini selama ini pengen menyempurnakan keimanan kita. Kenapa? Karena ketakwaan tidak akan pernah digapai kecuali keimanan itu sempurna, ya. Maka setengah langkah untuk menyempurnakan keimanan kita itu sabar, dan setengahnya lagi adalah syukur. Kemudian teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah, ya, menasihatkan diri anak pribadi dan juga kepada teman-teman untuk syukur dan sabar. Ini ada kaitannya sama pembahasan kita. Dan tidaklah kecuali syukur dan sabar ini diraih kecuali dia punya ilmu. Maka ini berkaitan teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kualitas syukurnya. Syukur itu bentuknya ibadah. Kualitas sabarnya, ya, di dalam dia taat itu dengan penuh kesabaran, sholatnya sabar. Untuk menunjukkan syukurnya dilengkapi dengan sabar. Dia gak akan bisa menggapai itu ketika dia tidak memiliki pemahaman atas hal itu, ilmu. Maka teman-teman, kalau mau imannya sempurna, ini bisa kita pahami, kita turunkan. Kalau dia mau masuk surga, dia harus dapat ridhonya Allah. Kalau mau dapat ridhonya Allah, dia harus menjadi hamba yang bertakwa. Selain dapat ridho, dia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Ingat, gak cuma di akhirat, tapi di dunia juga dikasih. Kita kenalnya dengan kesuksesan. Ya. Ketakwaan didapat dari apa? Kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman didapat di mana? Dari kualitas syukur. Maka syukurnya cacat, imannya cacat, takwanya cacat, ridhonya tidak dapat, surganya tidak dapat. Syukurnya berhasil, sabarnya cacat, akan menjadikan imannya tidak sempurna, tidak meraih ketakwaan, tidak mendapat keridhaan, apalagi kebahagiaan, lebih-lebih dapat surga. Dari mana semuanya akan menjadi baik? Dari ilmu. Dari sini bisa dipahami, teman-teman, ketika teman-teman datang ke halaqah ilmu, pada dasarnya itu salah satu bentuk syukur. Ketika teman-teman datang ke sini, ya, mengorbankan waktu istirahatnya, meluangkan waktu untuk makan bareng dengan keluarganya di rumah, ya, ataupun bahkan
mengorbankan waktu untuk main-mainnya, main futsal, main bola dengan yang lainnya. Itu menunjukkan kualitas sabar. Maka teman-teman, ilmu yang baik dan benar ya akan melahirkan pemahaman syukur, sabar yang benar. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya nasihatkan kepada diri anda pribadi dan juga teman-teman, ini menunjukkan syukur dan sabar dan iman itu memiliki kualitas yang setiap hari berubah-ubah. Makanya para ulama menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Imannya seseorang itu enggak akan setiap hari dia itu bundar seser kalau bahasa orang Jawa. Enggak akan selamanya dia itu akan sempurna. Makanya kata para ulama salaf, maka kadang yazid, dia akan bertambah imannya itu. Yazidnya dengan apa? Dengan ketaatan. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya ini kalau teman-teman merasa semangat hari itu untuk melakukan ibadah, itu lagi yazid. Tapi kayaknya saya enggak melakukan ketaatan. Bisa jadi ketaatan dari doa orang tua kita. Tapi orang tua saya kayaknya tidak mendoakan Ustaz. Bisa jadi ketaatan dari doa saudara-saudara kita. Saya anak tunggal Ustaz. Bisa jadi ketaatan doa dari teman-teman kita. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Yazid itu bukan hanya atas ketaatan kita. Jadi jangan banggakan diri, oh ini saya lagi rajin sholat, ini berarti saya lagi taat-taatnya ini. Oh enggak. Bisa jadi itu karena doa ya orang-orang soleh lainnya untuk kita. Maka bersyukurlah teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita kembali. Karena keimanan tuh dia mudah naik dan turun ya. Maka ini juga akan menunjukkan kualitas syukurnya kadang bagus, kadang jelek. Sabarnya kadang bagus, kadang jelek. Maka dia harus menjaga imannya dengan cara menjaga syukur dan sabar. Kemudian kita lihat gimana caranya Ustadz menjaga syukur dan sabar. Ya dengan cara menjaga ilmu kita. Loh Ustadz, bukankah kita itu kalau menambah syukur itu harusnya kita mempelajari tadabburi dengan Al-Quran. Dari mana kita pelajari Al-Quran? Dari sudut pandang ilmunya. Itu teman-teman. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, karena semuanya ini perlu untuk dijaga setiap hari. Maka itu perlu juga untuk dijaga kualitas keilmuan kita di setiap hari. Maka saya nasihatkan kepada diri Anda pribadi dan juga teman-teman sebagai bentuk syukur dan sabarnya kita untuk menyempurnakan kualitas keimanan kita tadi. Maka mari teman-teman, setiap hari itu diusahakan ada ilmu yang kita pelajari. Ya, kalau saya di rumah itu menasihatkan kepada diri dan juga keluarga, satu hari satu faedah. Agar apa? Di dalam hari itu tuh ada sesuatu yang menjadikan diri kita itu lebih baik. Untuk apa? Menjaga kualitas keilmuan kita, menjaga kualitas syukur kita, menjaga kualitas sabar kita, untuk menjaga kualitas keimanan kita. Kemudian teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, salawat berhaturkan salam, mari terus ketujukan dan haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad lah teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala bentuk konkretnya dari dimana beliau itu mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Sehingga Nabi Muhammad adalah manusia yang paling faham cara bersyukur, paling faham cara bersabar. Mana ada manusia yang lebih sabar dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, di mana ada manusia yang lebih syukur dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ingat Nabi Muhammad SAW itu adalah sama-sama manusia. Ya. Terkadang terasa lapar, beliau juga sakit perut. Ya. Beliau juga sama-sama manusia yang bisa meneteskan keringat. Ya. Beliau juga sama-sama manusia yang kalau kena panah, ya, maka akan meneteskan darah. Beliau juga seorang nabi yang ditinggal keluarganya wafat, meneteskan air mata. Beliau adalah manusia biasa. Tetapi beliaulah manusia yang harus kita contoh. Kenapa? Karena beliau membuktikan bahwasanya Al-Quran itu ya, bisa diamalkan oleh manusia sebagaimana kita. Maka teman-teman, belajarlah sabar, belajarlah syukur, belajarlah menyempurnakan keimanan. Kita semua ini belajar itu semua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas hadis nomor 22 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kok di dalam kitabnya Sahih Muslim itu tergantung cetakan, ada yang mengatakan nomor 15, ada yang mengatakan nomor 18. Tapi kalau di dalam Arba'in An-Nawawi itu nomor 22. Hari ini kita akan membahas hadis Arba'in nomor 22. Di akhir penggalan hadis ini disebutkan bahwasannya lam azidzalika say'a adkhulul jannah. Kata seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau misalnya nanti yang akan kita jelaskan itu tidak aku tambahi, apa aku akan masuk ke dalam surga? Kemudian di situ Rasulullah mengatakan qala na'am. Ya, kamu akan masuk surga. Ya, inilah yang menjadi salah satu alasan kita akan mengkaji. Ya, kenapa? Ya, karena ini menarik, karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika kamu tidak usah menambah amalan-amalan ini, kata Rasulullah, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Ini adalah jalan yang selama ini kita cari. Gitu. Bukankah tujuan akhir dari kehidupan kita itu kita ingin meraih namanya surga Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Masa mana ada orang yang dia itu berharap kehidupannya itu diakhiri, ya, lah di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kita fahami bahwasanya nerakanya Allah itu betul-betul nyata, teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi seorang mukmin dan muslim termasuk bentuk keimanannya meyakini bahwasanya surganya Allah itu nyata dan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala itu juga nyata. Gitu ya, teman-teman. Maka teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, surga ini disiapkan sama Allah untuk siapa? Surga, kita pembahasan pertama untuk surga dulu. Sebelum kita masuk ke hadisnya. Surga itu Allah siapkan tadi dijelaskan di awal buat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Keberhasilan dari keimanan seseorang itu mendapatkan predikat takwa. Maka jelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Nah, ini menunjukkan bentuknya surga itu sangat-sangat disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang indah dipandang min qurrati a'yun. Ya, qurrati a'yun itu kalau misalnya dilihat itu, ya, dia itu tidak membosankan. Ya. Jadi kita tuh sering doa itu, ya Allah jadikanlah keluargaku tuh qurrata a'yun. Ya, anak itu enak kalau dipandang, itu menyenangkan hati. Ya, kalau punya istri didoakan istrinya menjadi qurrata a'yun. Biar kalau dipandang itu tidak lelah. Gitu. Pulang kerja capek lihat istrinya, lihat qurrata a'yun. Nah, itu akan menjadi hiburan. Maka teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala begitulah juga ibaratnya surga itu sama Allah digambarkan menjadi qurratin a'yun. Menjadi salah satu, ya, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai hadiah karena kita telah beramal di dunia. Jadi kita di sini bisa kita simpulkan lagi. Maka surga ini buat orang yang beriman dan bertakwa atas ganjaran apanya? Amalnya. Maka di dunia itu, ya, disebutkan oleh para ulama, dunia itu adalah masanya untuk beramal tanpa menghitung, sedangkan di yaumil qiyamah adalah masanya menghitung tanpa bisa beramal. Maka teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, kerahasiaan surga ini memang Allah khususkan untuk disiapkan kepada orang yang bertakwa atas balasan untuk amal-amalnya. Maka untuk keindahan surga, teman-teman, itu tidak ada satu dalil konkret yang bisa menjelaskan dengan signifikan, ya, dengan spesifikasi yang betul-betul nyata tentang keindahan surga. Ya. Makanya ada hadis qudsi yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, a'adattu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah berfirman bahwasanya, ya, Allah mengatakan, aku telah menyiapkan li ibadi as-salihin, ya, untuk hambaku yang salihin. Salihin itu apa? Ya. Salihin itu orang yang sudah beramal.
kemudian sudah komplit amalnya. Komplit amalnya. Cara sederhana untuk komplit amalnya itu rukun Islamnya tidak cacat. Rukun Islamnya itu sempurna. Jadi 5 pokok rukun Islam itu, ya, baik syahadatnya kepada Allah dan Rasulullah SAW, kemudian salatnya, kemudian puasanya, kemudian zakatnya, dengan turunannya. Nanti akan kita jelaskan di pembahasan. Ya, dia sudah berhasil. Maka itu disebut dengan amal soleh. Amalnya di dalam rukun Islam disebut dengan amal soleh. Orang yang mengamalkan amal soleh disebut dengan sholihin. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, surga itu disiapkan oleh Allah a'adtu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, li ibadiyas sholihin, untuk hambaku yang dia mengerjakan amal saleh semuanya sehingga dia mendapatkan gelar sholihin. Bagaimana bentuk surga itu, kata Allah, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat sekalipun oleh mata, wala udhunun sami'at, walaupun pernah didengar tetapi tidak bisa mendeskripsikan dengan tepat bagaimana keindahan surga, ya. Wala khatara ala qalbil basar, ya. Apalagi untuk bisa dibayangkan dalam benaknya manusia. Salah satu bentuk contoh keindahan surga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang mati di dalam jalan fi sabilillah, ya, maka dia akan mendapatkan 70 bidadari lebih. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, kulitnya itu sangat putih, teman-teman, sangat putih. Karena begitu putihnya, ya, sampai-sampai dia itu terlihat, ya, aliran darah yang mengalir itu. Maka kalau misalnya menurut pemikiran kita dengan apa yang didengar sama kita tentang keindahan surga itu, maka tidak akan masuk. Gimana caranya 70 ini menjadi bidadari buat hadiah, tetapi dia terlihat seperti manusia transparan gitu, kan tidak masuk. Kemudian juga bagi orang yang dia masuk dalam surga, dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya apa yang ada di benaknya itu akan langsung ada di tangannya. Ketika dia melihat burung yang terbang, ya, kemudian ingin makan burung goreng, maka tanpa harus mengucap langsung muncul. Tidak bisa kita bayangkan, gitu loh. Tidak akan pernah bisa kita bayangkan. Mandinya dari air madu, dari madu, bukan air madu ya, madu dari susu. Wah, itu kalau misalnya kita kan lengket, kita yang pikirkan. Nah, itulah dia memang indahnya surga itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Maka teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, dengan keindahan surga ini, dan ada satu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kita lanjutkan lagi nanti insyaallah pada Isya. Nanti kita pada Isya akan masuk pada penjelasan hadisnya. Kemudian siapa dia yang pantas untuk masuk surga? Ya, kemudian akan kita jelaskan tipikal orang yang masuk surga itu seperti Allah alam bisawab. Akhiru da'wana, kita akhiri sementara dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita buka lagi dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an wa rizqan tayyiban. Teman-teman, alhamdulillah Allah menurunkan rahmatnya ini, hujan ini salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman tahu enggak kenapa penduduk Mekah pada saat itu ketika baru ada Nabi Ismail alaihissalam dan juga bundanya, pada saat itu sepi. Kemudian hijrahlah orang-orang dari Yaman, dari bawah, mereka mau ke Syam. Karena di Syam itu dari dulu sudah dikenal dengan negeri yang adidaya. Maka salah satu yang menyebabkan mereka itu pindah, itu karena pada saat itu di Yaman susah air, kering. Nah, maka ada salah satu ulama itu menasihatkan seperti ini. Kualitas air di satu tempat itu menunjukkan kualitas akidah. Ya. Jadi kalau suatu daerah itu mudah sekali turun hujan, sumber air mudah dicari, itu menunjukkan, ya, pasti nanti di situ kualitas keimanan dan akidah penduduknya itu bagus dan baik.
Maka kalau ada hujan seperti ini, kemudian kita itu tidak dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala dengan musim kemarau, bersyukurlah. Bisa jadi itu karena kesolihan, keimanan dan ketakwaan penduduk dari Bandung ini. Maka kalau turun hujan, jangan lupa didoakan, Allahumma shayban nafi'an. Semoga hujan ini menjadi ya hujan yang bermanfaat. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ini hadis ini teman-teman, walaupun pendek tapi agak susah ini. Agak susah dipahami. Kesalahan dalam memahami ini bisa kalau enggak jadi murji'ah, jadi khawarij. Kalau enggak jadi murji'ah sama khawarij, nanti bisa jadi mu'tazilah di tengah-tengahnya. Maka ini perlu diperhatikan sekali teman-teman warahmatullahi subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hadis ini kita tulis dulu spesifikasinya. Nomor 22 hadis arba'in. Nomor 18 atau 15 Sahih Muslim. Kemudian hadis ini teksnya ya, itu teks yang diperkuat dengan teks hadis yang lain. Maka dikuatkan dari riwayatnya Bukhari. Nomor hadis 1891 1397 di dua hadis ini. Ya. Nomor 22 hadis arba'in. Nah, yang di Bukhari ini nanti teman-teman kalau mau buka nomor hadisnya ini yang akan menguatkan hadis yang mau kita bahas. Jadi kalau hadis arba'in sama yang dicantumkan di dalam Sahih Muslim itu teksnya sama. Yang insya Allah akan kita bacakan. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am. Kemudian ditambahkan sama Imam Nawawi, wa ma'na haramtul haram ijtanibuhu wa ma'na ahlaltu halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Tapi teman-teman, kita artikan dari pertamaan Abdullah bin Jabir. Jadi hadis ini salah satunya itu diriwayatkan oleh sahabat namanya Jabir. Sahabat Jabir ini ya ada di dalam dua riwayat ini, di Sahih Muslim sama di hadis arba'in. Kalau yang disebutkan sama Imam Bukhari itu riwayatnya sampai ke Tolha. Jadi ini menceritakan suatu kondisi di mana para sahabat itu yang datang banyak teman-teman. Ja'a rajulun sa'ala ilan nabi. Jadi datang seorang laki-laki ya, tidak ditemukan siapa nama aslinya, walaupun ada menyebutkan namanya sahabat ini ataupun yang lain bahkan menyebutkan orang ini orang Badui. Tapi yang paling mendekati kebenaran ini tidak tahu siapa orangnya. Ini memang benar-benar orang tidak dikenal. Ya. Kemudian di situ ada Zubair dan juga ada Talha bin Ubaidillah. Nah, yang mau kita bahas yang dicantumkan di dalam hadis arba'in nomor 22 ini adalah Zubair, Jabir ya, sama sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini ya, beliau ini Islam ketika Bai'ah Aqobah kedua tahun 13 Hijriah kalau nggak salah ya. 13 kenabian. 13 kenabian. Ya. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah ini ya termasuk sahabat yang beliau ini sudah Islam sebelum perang Badar dan perang Uhud. Tetapi beliau belum bisa ikut pada saat itu. Kenapa? Karena ayahnya Jabir pada saat itu masih hidup sehingga mengatakan kepada Jabir, Jabir kamu di rumah saja. Nah, ini juga yang menjadikan hukum untuk berangkat berperang pada saat itu. Ya. Salah satu ya syarat seseorang itu untuk berperang disebutkan kalau dia nanti kita ada peperangan ya, sebagaimana nanti di Filistin dan yang lainnya itu. Salah satu syaratnya ya, ketika perang itu belum sampai ke semua daerah untuk dikirim saja, maka salah satu syaratnya dia diizinkan oleh orang tuanya. Dan salah satu yang mendasari dalilnya sebagaimana Jabir bin Abdullah pada saat itu tidak berangkat perang Badar dan Uhud. Ya. Kemudian teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala dijelaskan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki datang. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita itu
kalau bahasanya gimana pendapatmu? Ya. Gimana kalau misalnya seperti ini? Ara'aita itu untuk melihat pendapatnya. Yang ini ditanya adalah Nabi Muhammad SAW. Ara'aita idza salaitul maktubat. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau orang Arab Badui itu yang perlu teman-teman ketahui, orang Arab itu kalau belajar sama Rasulullah SAW itu kadang dia itu adabnya kurang. Kalau sudut pandang kita. Ya. Nanti yang di hadis Bukhari yang riwayat Thalhah ini dijelaskan, nanti di akhirnya ya, wan talaka, dia langsung balik. Jadi nanti di habis tanya ini langsung balik, langsung mengatakan walam azid ala dzalika syai'a. Jadi Rasulullah tuh dibalik badan terus dia ngomong, aku nggak akan nambah ini. Tapi lihat kualitas Rasulullah SAW dalam menghadapi. Bagaimana bentuk pengajaran Rasulullah SAW. Ini nanti bahwasannya dari hadis kita tahu bagaimana sih tipikal pendidikannya Rasulullah SAW. Bagaimana cara berkomunikasinya kepada orang yang mudah diomongin. Bagaimana komunikasinya beliau kepada orang-orang yang susah diomongin. Tapi teman-teman, yang unik nanti, ya, yang nanti di hadis Bukhari nanti setelah ini akan kita sebutkan, Rasulullah SAW itu ketika laki-laki ini wang talaqo, dia berbalik kemudian walam azid ala dzalika syai'a, aku nggak akan nambahin apa yang kamu omongin tadi. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Kalian pengen lihat bagaimana penduduk surga? Para sahabat mereka tanya, yang mana Rasulullah? Itu dia. Kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang 1891 ini disebutkan dengan diksi yang sedikit berbeda. Ya, ketika berbalik Rasulullah mengatakan, kalau misal dia jujur, dia di dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini kualitas dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, ya, ini juga menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad itu memperhatikan, ya, siapa dia yang sudah tahu tentang adab ini. Nanti ini juga akan masuk dalam materi kita. Teman-teman pernah ingat materi kita, materi ketiga, hadis Arba'in nomor 2. Nah, itu menarik itu. Bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bagaimana adab menuntut ilmu itu sebenarnya seperti apa. Zata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab sadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asarus safar wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadda'a kaffaihi ala fakhidai. Itu adab menuntut ilmu, teman-teman. Gimana Rasulullah memberikan space kepada orang yang menuntut ilmu. Gimana ya seorang ini seorang sahabat yang diserupai wajahnya sama malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajarkan bagaimana adabnya. Lihat di sini. Zata yaumin. Siapa yang ngomong? Umar. Berarti menunjukkan Umar pada saat itu ada di dalam lingkaran itu, teman-teman. Zata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab, kata Umar. Kita itu melihat seseorang itu datang. Tola'a alaina. Tola'a alaina itu kalau misal bahasanya itu dia jalan dari jauh kelihatan langsung menuju ke Rasulullah. Ini kita ada hal, tiba-tiba ada kelihatan ujung sana orang yang datang. Ittala'a alaina. Kemudian terlihat dari jauh itu rajulun syadidu bayadi siyab, bajunya putih betul, pakai gamis. Ya. Kemudian ini menunjukkan, ya, bajunya putih, kemudian la yura alaihi asarus safar. Bajunya putih tapi enggak kelihatan ada bekas pakai perjalanan jauh. Tapi wala ya'rifu minna ahadun. Tapi kok di antara kita enggak ada yang tahu ini siapa. Ini menunjukkan orang ini enggak dikenal. Di halakoh itu enggak dikenal. Siapa ini gitu. Yang pertama, teman-teman, dari hadis ini mengajarkan kalau nuntut ilmu pertama, bajunya itu harus bersih rapi. Termasuk adabnya. Kemudian rambutnya itu, ya, kelihatan syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya kelihatan hitam basah, bekas wudu. Ini menunjukkan termasuk sunnah dari menuntut ilmu, ya, itu berwudu sehingga rambutnya terlihat klimis. Ya. Kemudian la yura alaihi as-safar. Enggak kelihatan dia bekasnya ini. Kemudian apa? Wala ya'rifu minna ahadun. Ini menunjukkan menuntut ilmu itu dengan siapa saja, di mana saja. Kenapa? Karena tadi mereka enggak ada yang kenal sama laki-laki ini. Kemudian ini, teman-teman, datang tanpa permisi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian beliau langsung duduk di depannya Nabi Muhammad, menempelkan asnada, ya, menyandarkan lutut ketemu lututnya Nabi Muhammad SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Ini menunjukkan kesiapan dia mau belajar.
Ini bentuk implementasi dari surah Qaf ayat 37. Wa inna lahu ladzikra liman kana lahu qalbun aw sam'a wa huwa syahid. Dia punya perangkatnya, dia punya mata, dia punya telinga dari Allah. Kemudian dia memaksimalkannya untuk belajar. Dia duduk seperti ini. Kemudian berkata, faqala ya Rasulullah, ma huwal Islam. Itu teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad langsung menjawabnya, al-Islamu an tasyhadu alla, ya. Kemudian kama qala selanjutnya ma huwal iman, sadaqta. Kemudian selanjutnya sampai ya atadri anis saah, sampai tentang kiamat. Kemudian di akhirnya laki-laki ini pergi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar. Kenapa Umar yang dipilih untuk ditanya dari banyaknya sahabat yang hadir pada saat itu? Hadis kisah tentang dalil ini yang menunjukkan rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6, ihsan itu seperti itu. Yang pernah kita jelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kemudian tentang tanda-tanda saah akhir yaumil qiyamah, ya, di mana orang yatatawwaluna 'alal bunyan, berusaha meninggikan bangunan, ya. Wa antal tara khufatul urata ri'asyai, yang dulunya mereka itu orang-orang yang bahkan sandal tidak punya, sekarang mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Siapa mereka? Orang-orang Arab. Dari banyaknya orang sahabat di situ yang hadir, yang ditanya Umar. Kenapa Umar? Karena Rasulullah tahu di antara para sahabat yang paling memiliki basirah paling tinggi, insting paling kuat itu sahabat Umar. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad itu ingin mengatakan, kalau Umar aja nggak tahu, apalagi kalian. Kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu nggak yang tadi yang tanya itu siapa? Umar menjawab, ini kalau orang belajar sudah banyak yang dipelajari, kalau nggak tahu dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang apa itu Islam. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi menunjukkan Rasulullah itu sangat perhatian sekali ketika ada seseorang yang bertanya. Rasulullah itu langsung memberikan sebuah pengajaran bagaimana kalau kamu mau paham dalam sebuah ilmu, kamu harus seperti ini. Ini juga menunjukkan bagaimana sikap kita ketika ada orang yang tanya sama kita. Kita harus tahu orang ini siapa. Gitu ya. Maka salah satunya ini. Nabi Muhammad didatengin, ara'aita idza sholaitul maktubat. Lihat Nabi Muhammad enggak dikasih jawab ini. Ara'aita, gimana pendapatmu? Idza sholaitul maktubat, aku salat 5 waktu. Wasumtu Ramadan, dikhususkan dia cuma salat 5 waktu, puasanya puasa Ramadan aja. Wa ahlaltu halal, aku menghalalkan sesuatu yang halal. Wa haramtul haram, aku mengharamkan sesuatu yang haram. Wa lam azid ala dzalika syai'a, kemudian aku enggak nambah-nambah lagi, katanya. Udah cuma 4 tadi. Kemudian beliau tanya lagi, ya Rasulullah, a'adkhulul jannah? Apakah karena yang tadi saya sebutkan akan menjadikan saya masuk ke dalam surganya Allah? Maka kata Rasulullah SAW, qala na'am, iya, kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan kita bahas lagi hadis yang akan melengkapi hadisnya Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Ya, ini adalah hadisnya Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ada seseorang yang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyya, Arabiyya itu berarti menunjukkan Arab Badui. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dullani ala amalin, ya Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepada diriku, ala amalin, kepada amalan-amalan, idza amiltuhu, seandainya aku mengamalkan amalan itu, dakhaltul jannah, akan menjadikan itu penyebab aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, qala ta'budullaha la tusyrika bihi syai'a. Kamu silahkan kamu beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Wa tuqimus salatul maktubat. Kemudian salatlah kamu 5 waktu. Wa tuaddiz zakah. Ingat, di riwayat pertama enggak disebutin zakat. Di riwayat yang ini disebutkan kamu harus bayar zakat. Ya, wa tasumu Ramadan. Di sini kamu harus wajib puasa Ramadan. Bedanya 1 tadi.
Qala walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza, wahai Nabi Muhammad SAW, demi zat yang jiwaku ada di dalamnya, aku tidak akan menambah hal ini. Falamma wala qala, ketika dia pergi. Jadi dia mengatakan, dia bersumpah demi Allah yang nyawaku ada di tangannya. Ya. Kemudian ketika beliau bersumpah mengatakan aku nggak akan menambah ini. Kemudian falamma wala, langsung dia pergi. Ini tadi yang saya ceritakan. Maka Nabi SAW mengatakan, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang kalian ingin tahu siapa dia penduduk surga, maka lihatlah laki-laki ini. Maka teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kita jelaskan satu persatu insyaallah. Bagaimana sih, ya, cukup salat maktubat, saum Ramadan, ahlaltu halal, haramtul haram. 4 perkara ini bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Ustaz dengan kewajiban yang lain? Kenapa di hadis ini enggak ada zakatnya, enggak ada hajinya dan yang lainnya? Insyaallah akan kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita satu perkara dulu. Ini mukaddimahnya. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Zakat. Haji. Menghalalkan yang halal. Mengharamkan yang haram. Teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, jelaskan Sami Imam Nawawi, kuncinya 1. Kerjakan salat. Kerjakan puasa Ramadan. Salat 5 waktu yang wajib dulu. Zakat. Yang wajib sudah kena zakat, zakat. Haji. Yang mampu, haji. Menghalalkan yang halal. Yang halal dikatakan halal dilakukan. Mengharamkan yang haram. Mengharamkan segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah adalah haram. Bagaimana cara perkara ini menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga? Sampai Imam An-Nawawi sebutkan, semuanya ia lakukan, cuma butuh 1 kata saja. Muti'an lillah. Tahu nggak teman-teman? Salat 5 waktu kita, puasa Ramadan kita, zakat kita, haji kita, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu semua bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga cukup dengan 1 sifat dalam mengamalkan, muti'an lillah. Apa itu muti'an lillah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Maka jelaskan di sini sama Imam An-Nawawi, ya. Wasoma wazaka muti'an lillah, wa hajju muti'an lillah, wa ahallal halal muti'an lillah, wa harramal haram muti'an lillah. Semuanya ketika ditunjukkan muti'an lillah, maka akan menjadikan annahu min ahlil jannah. Langsung disebutkan seperti itu teman-teman. Tadi kan dikatakan kan, ya, ketika mengamalkan ini masuk surga enggak? Maka ketika dia melakukan ini yang kita sebutkan dulu di sini, muti'an semata-mata untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, langsung dapat gelar teman-teman. Ahlul Jannah. Langsung dapat gelar penghuni surga.
Apa buktinya Ustaz? Buktinya tadi ini, hadis ini. Di mana ada orang datang baru mengatakan, ya, gimana pendapat Rasulullah kalau aku sholat 5 waktu, kalau aku puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, aku masuk surga? Langsung dapat jawaban, kamu ahlul surga. Ingat syaratnya, muti'an lillah. Taib, sekarang kita turunkan hadisnya. Ya. Ustaz, berarti kalau udah sholat, udah puasa, udah zakat, sudah haji, sudah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, pasti akan masuk surga Ustaz. Maka teman-teman, maksud hadis ini, dia, pria ini masuk ke dalam surga, itu memiliki dua hal. Ya. Masuk surganya dengan dua kemungkinan teman-teman. Kenapa? Ketika dia mengamalkan amalan-amalan ini, kemudian dia masuk surga, karena kemungkinan pertama. Ini kemungkinan yang harus ada di dalam kita, harus kita miliki kalau mau masuk surga. Yang pertama, karena kita sudah memenuhi syaratnya. Memenuhi syaratnya dan, perhatikan sini teman-teman, orang masuk surga karena sudah memenuhi syaratnya, kemudian melakukan amalan tadi, dan ya, terhindar dari penghalang. Sini teman-teman, silahkan dicatat. Kemungkinan orang akan masuk surga yang pertama, dia sudah terlepas dari syaratnya. Syaratnya apa? Dia sudah muslim, pasti. Syaratnya muslim. Ya. Dalam arti apa? Dia tidak punya dosa syirik, dosa kafir, dosa munafik. Perhatikan itu. Dosa syirik, dosa kafir, dan juga dosa munafik. Dia sudah terlepas dari syaratnya, maka dia berhak untuk masuk surga dengan amalan tadi. Yang kedua, masih dalam cakupan yang pertama, kemungkinan yang pertama. Karena dia telah terhindar dari penghalang. Apa penghalang seseorang untuk masuk surga? Yang pertama, hutang. Yang kedua, ini hati-hati teman-teman, hati-hati. Dalam hadis yang disebutkan dalam Umdatul Talibin, salah satu penghalang yang paling banyak menghalangi seseorang ketika masuk surga nanti, disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dia berhenti ketika menyeberang sirat. Dia sudah punya amalan. Antum tahu nggak ciri-ciri macam-macam orang yang menyeberang sirat? Ada yang keimanannya tuh setinggi gunung. Maka orang nanti di yaumil kiamah nggak akan melihat, tahu-tahu sudah sampai masuk surga. Sirat itu adalah sebuah jembatan yang kecil sekali. Kemudian bawahnya itu api neraka. Ya. Kemudian depannya adalah surga. Maka ada orang yang dia itu keimanannya, ini tadi yang kita bahas kesempurnaan keimanan tadi. Ya, ini menjadikan dia berhasil menyeberangi sirat bahkan tidak terlihat oleh mata. Kemudian ada yang sebesar pohon. Yang sebesar pohon ini dia lari sprint, masih kelihatan. Kemudian ada yang sebesar tubuhnya dia sendiri. Ini larinya jogging. Kemudian hanya di bagian-bagian tubuhnya yang sering terkena air wudhu dan terkena sujud waktu sholat ini. 7 bagian itu. Maka ketika itu bersinar, dia berjalan kaki menuju sananya. Maka hati-hati ya kalau teman-teman tuh wudhu, jangan kebiasaan dihandukin. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan dalam Umdatul Ahkam. 420 hadis sahih tentang fikih. Ya. Di situ Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya ya, kalau ada orang ya, bisa untuk yutilla ghurratahu, bisa memanjangkan ya, bagian wudunya. Jadi kalau misalnya Abu Hurairah itu setelah melihat Rasulullah kalau wudu itu tangan dia sudah selesai seperti ini, kemudian dipanjangkan sampai sini, sampai kada mangkibain, sampai sini. Kemudian ketika kepala sampai ke sini beliau untuk memanjangkan bekas wudunya. Kaki itu sampai ke atas betis beliau memanjangkan. Kenapa? Bekas air wudulah yang akan menjadikan ya
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku nanti di yaumil qiyamah dia akan bersinar dari bekas wudunya. Nah ini teman-teman kalau masih ada kelebihan air, ya, silahkan dipanjangkan. Nah nanti itu rupanya bersinar. Nah kemudian lagi ada teman-teman, orang yang melewati sirat itu keimanannya dijempol. Benar teman-teman, ini dijempol. Sama Rasulullah dikatakan mirip kunang-kunang. Siapakah mereka? Ini yang berjalan melewati sirat dengan merangkak. Jadi ketika hidup dia jalan, ketika mati maka dia akan dilahap dengan api neraka. Kemudian jalan hidup, jalan lagi, hidup, jalan lagi, hidup, jalan lagi. Tapi teman-teman ada orang yang dia itu ya cahayanya penuh. Tapi ketika dia menyeberangi sirat tengah jalan, tiba-tiba dia berhenti. Ini yang akan saya jelaskan, penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Siapakah dia? Dia adalah orang yang akan dihentikan oleh temannya di dunia, siapapun yang di dunia yang dia merasa terzolimi terhadap dirinya. Dan oleh Rasulullah mengatakan ini adalah salah satu penyebab paling banyak yang menghentikan seseorang langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama Imam Ibnu Qayyim dalam Tazkiyatun Nafas itu jelaskan bahwasanya kezoliman itu zulumatu yaumal qiyamah. Kezoliman itu akan menjadikan ya di yaumil qiyamah itu kegelapan yang pekat. Awalnya dia punya cahaya yang terang, tapi karena kezoliman terhadap saudaranya maka menjadikan dia zulumat. Apa itu zulumat? Gelap, mati lampu. Maka teman-teman hati-hati ya. Nah itu syarat pertama. Maksudnya hadis tadi kan mengatakan ketika dia salat 5 waktu, shaum Ramadan, ahlaltu halal, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Wa haramtul haram, mengharamkan yang haram itu apakah dia bisa masuk surga? Ya. Apa kemungkinannya? Syarat yang pertama ataupun kemungkinannya, yang pertama dia memenuhi syarat, pasti muslim, tidak punya dosa syirik, tidak punya dosa kafir. Apa bedanya syirik sama kafir? Syirik itu menyekutukan Allah. Kafir itu menutupi diri dari kebenaran. Kemudian tidak punya dosa munafik. Ya, amalnya baik padahal dalam hati dia tidak percaya sama Allah. Itu kalau 4 hal ini tidak masuk ke dalam dia, maka dia tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam surga. Mau dia sholat, mau dia puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka tidak menjadikan dia masuk dalam surga. Kemudian yang kedua, masih bagian yang pertama, dia terhindar dari penghalang. 2 hal yang tadi kita sebutkan penghalang itu. Ya. Penghalangnya adalah yang pertama, hutang. Yang kedua, kezaliman. Kenapa? Karena ini unsur yang tidak bisa diampuni sama Allah. Karena dia harus minta maaf. Ya. Jadi kalau ada momen maaf-maafan sama teman-teman, sama orang-orang yang antum kenal, itu segera dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai itu menjadi salah satu penghalang kita masuk dalam surganya Allah. Yang kedua, kemungkinan kedua, dia mengamalkan itu semua tadi, terlepas dari syaratnya, terhindar dari penghalang-penghalangnya. Yang kedua, dia membawa tauhid. Nah ini teman-teman, lihat. Lebih penting tauhid atau lebih penting antum ngurusin kerjaan antum? Tauhid. Kenapa? Karena tauhid yang menjadikan kita masuk surga. Lebih penting tauhid dulu atau belajar bagaimana ta'aruf? Antum mau nikah dulu apa belajar tauhid dulu? Lebih penting belajar tentang kerjaan antum, memotivasi diri antum, atau lebih penting belajar tauhid dulu? Ana dulu pernah menyampaikan, orang kalau sudah lulus pelajaran tauhid gak akan bingung urusan jodoh, tidak akan bingung urusan kerjaan, tidak akan pernah galau, tidak akan pernah berat dalam beramal. Kenapa? Tauhidnya lulus. Kenapa? Karena dia tahu syarat orang masuk surga itu punya tauhid. Kenapa teman-teman? Kenapa harus membawa tauhid? Karena banyaknya hal yang tadi saya sebutkan, tadi itu amalan-amalan itu amalan-amalan pokok yang tadi kami sebutkan, itu enggak akan diterima kalau enggak membawa tauhid. Antum usaha, kerja keras, cari nafkah. Ini penting ini. Saya harus
kejar mati-matian ini, antum tidak bertauhid dalam bekerja. Maka kemubahan bekerja itu tidak berubah menjadi sebuah pahala. Lelah antum itu hanya dibayar dengan uang. Lelahnya kita berlelah, lelahnya kita, capek-capeknya kita di jalan, itu tidak dibayar sama Allah dengan pahala. Kenapa? Karena tidak membawa tauhid di dalamnya. Nikahnya kita, capek-capeknya kita cari akhwatnya, capek-capeknya kita ngumpulin mahar, ya banting tulangnya kita untuk cari rumah, itu sama Allah dianggap sudah biasa saja. Loh, bukannya kamu gak mengingat aku, kamu gak paham esensi konsekuensi dari ketauhidan itu, sehingga menjadikan semua amalanmu yang kamu anggap itu semua adalah ibadah, tapi kosong dari tauhidnya. Bukankah itu atas kebanggaanmu sendiri, kata Allah. Sholat maktubat, oh mohon maaf, kata Allah. Saum Ramadan, gak bisa. Kamu tidak memakan sesuatu yang haram hanya karena kamu tahu kamu muslim, tapi tidak membawa tauhid. Maka teman-teman, dua syarat ini, sebelum kita memahami lebih jauh hadis ini, ya, kita pahami dulu orang masuk surga ketika mereka sudah memenuhi dua kemungkinan ini. Ya. Yang pertama sudah terpenuhi syaratnya. Apaan? Ditambahin ya, tidak punya jadi kafir ataupun apa tadi namanya munafik, dan juga terlepas dari 7 dosa besar. Silahkan dicari sendiri 7 besar itu apa dalam Islam, ya. Maka dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ustaz, masuk surga langsung atau transit dulu ke neraka? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, dia bisa masuk dalam surga dengan cara membawa tauhid. Ingat, kenapa kok tauhid, Ustaz? Karena nilai setiap apa yang kita lakukan di dunia itu tergantung tauhid. Ya, saya mengatakan ini pentingnya tauhid bukan karena omong kosong, karena tauhid adalah landasan dasar dari setiap amalan dan ibadah. Kenapa? Karena tauhidlah yang melahirkan keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itulah tauhid. Kok bolak-balik, Ustaz? Iya, karena orang kalau belajar tauhid dia tahu bagaimana ikhlas. Kalau orang sudah bisa ikhlas pasti dia paham tauhid. Ya. Nanti kita bahas di segmen yang lain, jangan di satu seperti ini. Tapi selanjutnya teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Ustaz, terus bagaimana tadi dengan ucapannya Rasulullah SAW, wa hadza ma'nahu anna qawluhu na'am. Ya, ini yang saya pakai syarahnya Arba'in An-Nawawi yang disyarah sama Shalih bin Abdullah Al-Aziz. Jadi teman-teman kalau mau baca silahkan di situ. Tentang rahmatullah subhanahu wa ta'ala selanjutnya. Lantas bagaimana makna tadi? Rasulullah kan mengatakan ketika beliau ini, orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, kalau lam azid ala dzalika syai'a, apa aku masuk surga? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan na'am, dakhalal jannah. Kemudian disambung dengan hadisnya Abu Hurairah nomor 1891 ya, yang ini ada khalal jannah in sadaqa, dia akan masuk surga ketika dia jujur integritas dengan apa yang diucapkan. Paham enggak jujur dan integritas? Sadaqa artinya apa yang dia ucapkan ya itu sesuai dengan apa yang di hatinya. Dalam artian dia meyakini itu benar. Kemudian jujurnya juga dibuktikan dari amal. Jadi orang jujur itu lisan, hati dengan amal dia sinkron. Nanti itu akan kita bahas di sholat. Yeah. Maka teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini tadi syarat kemungkinan. Ya, sabar teman-teman, ini baunya sedap ini, udah lapar, hujan, dingin, rasanya pengen makan, agak-agak ngantuk dikit, tarik selimut tidur. Sabar teman-teman, ingat syukur, sabar itu adalah proses menyempurnakan keimanan. Ketika keimanan seseorang akan sempurna, dia melahirkan ketakwaan. Ketika lahir ketakwaan, memancing ridho, karena ridho kita bisa masuk surga. Ya, kalahkan cuangki antum, kalahkan nasi goreng antum, kalahkan rasa kantuk antum, karena surganya Allah itu adalah inna wa'dallahi haqqah, janji yang nyata. Kita lagi belajar gimana cara ngalahin cuangkinya. Nah teman-teman, kita lanjut.
Ini syarat kemungkinannya tadi sudah kita bahas. Sekarang kita bahas, Ustaz, kita ini masuk surga langsung atau ngetem dulu, Ustaz? Ya. Atau kita transit dulu ke neraka, Ustaz? Maka teman-teman, dijelaskan oleh teman-teman, saya baca hampir 10 buku 2 harian ini, 2 malam ini, saya cari ini. Ini pembahasannya teman-teman, salah dalam memahami jadi murji'ah. Terlalu berlebihan jadi khawarij. Ngambil terlalu aman jadi mu'tazilah. Apa itu murji'ah? Murji'ah itu adalah orang-orang yang menganggap ya, keimanan seseorang itu sempurna, langsung masuk surga. Khawarij, ini pahami, Khawarij itu mengatakan orang yang melakukan dosa besar pasti masuk neraka. Sudah enggak ada jalan keluar lagi, pasti masuk neraka. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya keimanan seseorang itu enggak nambah, ya enggak kurang. Kenapa? Karena dia ingin mengamankan diri. Yang benar apa, Ustaz? Kita mengenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maka difahami, ya mudah-mudahan nanti tersampaikan dengan baik ya, teman-teman Allah Subhanahu, Allah musta'an alaina. Ya. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana maksud masuknya dalam surga? Yang ini syarat kemungkinannya, perhatikan. Yang ini maksud dari masuk surga. Mas MC tadi pada kemana ini? Ini spidolnya habis, ini yang belakang enggak nampak nanti. Maksud dari masuk surga. Ya, jazakumullah. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala ini dibagi jadi 2. Ya. Maksud masuk surga itu yang pertama, perhatikan di sini. Masuk surga langsung tanpa hisab. Nanti klasifikasinya akan kita jelaskan sedikit. Siapa dia yang bisa masuk tanpa hisab? Yang kedua, dia tetap akan masuk surga. Perhatikan sini. Dia tetap akan masuk surga. Ya. Tetapi tertunda. Perhatikan teman-teman. Perhatikan di sini teman-teman. 2 poin ini pasti masuk surga. Bedanya langsung, yang satunya tertunda. Tetapi dia sudah terlepas dari 2 syarat ini. Paham? Dia sudah terlepas dari 2 syarat ini. Ya, dia sudah memenuhi syarat, dia enggak punya penghalang. Yang kedua, dia membawa tauhid. Ingat, membawa tauhid itu bukan jojong, oh ya enggak usah sholat, yang penting saya membawa tauhid. Enggak. Maksudnya dia beramal dan membawa tauhidnya. Paham? Nah, jadi ingat, ini penjelasan ini saya ulangi lagi, saya tekankan lagi. Penjelasan cara masuk surganya, maksud masuk surganya itu enggak langsung dipahami, tapi dipahami dulu 2 poin di atas serta turunannya. Masuk surga tapi tertunda. Ustaz, kok beda gitu? Apa yang membedakan dia tertunda dan tidak tertunda? Dari mana munculnya pemikiran masuk surga langsung tanpa hisab dan masuk surga harus dihisab? Karena ada dalilnya. Ma min abdin qala la ilaha illallahu summa mata ala dzalika ya illa dakhalal jannah, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Ma min abdin qala la ilaha illallah, siapapun hambanya Allah, siapapun makhluknya Allah yang di dalam kehidupannya mengatakan la ilaha illallahu, ya. Saya jelaskan. Mengatakan apa tadi? Siapa hambanya Allah yang mengatakan la ilaha illallah. Ya.
La ilaha illallah. Siapapun hambanya Allah yang mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati dalam kondisi dia sudah mengucapkan ini dan dia faham konsekuensinya. Apa konsekuensinya? La ilaha meniadakan. Bahasanya nafyun. Illallah itu menetapkan. Bahasanya isbat. Dia meniadakan Tuhan selain Allah, kemudian mengisbat, menetapkan bahwasanya hanya ilah itu, Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati atas itu. Dalam artian dia juga memahami kalau tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia harus beribadah hanya kepada Allah. Dalam artian dia mengucapkan kalimat tauhid dan dia beribadah atas ketauhidannya. Faham di sini? Ya. Kemudian dia mati di dalamnya, gitu loh. Mati dalam kondisi dia tuh telah mengatakan bersaksi bahwasanya Allah itu adalah ilah, adalah Tuhan. Maka dia masuk ke dalam surga. Maka teman-teman, dalil inilah yang menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mau masuk surganya langsung atau harus ya tertunda dulu. Apa Ustaz yang menjadikan orang itu tertunda? Dalilnya banyak teman-teman. Satu, la yadkhulul jannata qattatun, ya. Tidak akan masuk surga orang-orang yang itu memfitnah. Ya. Kemudian tidak akan masuk surga la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ini termasuk orang yang enggak akan bisa masuk surga ya langsung. Itu adalah orang yang memutus silaturahmi. Hati-hati. Kemudian la yadkhulul jannata namamun, dan tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Nah, teman-teman, dua dalil ini menunjukkan bahwasanya selama dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, perhatikan di sini, dia faham konsekuensinya, kemudian dia mengamalkannya, ini namanya pembahasannya di tauhid. Kemudian terlepas syarat-syaratnya tadi dari dua hal yang di atas, maka dipastikan dia akan masuk surga. Kemudian bisa jadi dia langsung masuk surga, tapi bisa jadi juga dia masuk tapi tertunda. Apa yang membuktikan dalil ada orang masuk surga tapi tertunda? Ini tadi dalilnya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya orang yang memutus silaturahmi ini tidak masuk surga, bukan tidak masuk surga selamanya, tapi dia harus masuk dulu ke dalam api neraka untuk dihisab. Maka teman-teman di sini bisa kita maknai bahwasannya masuk tanpa hisab ini ya annahu yughfirallahu lahu. Jadi yang pertama ini bukan enggak ada dosa, teman-teman. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu bukan enggak ada dosa. Tapi jelaskan annahu yughfarallahu lahu. Semua dosanya sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annahu laisa min ahlil hisab, dan dia ini adalah bukan orang-orang yang harus dihisab sama Allah. Dia itu bukan termasuk orang yang pantas dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu siapa? Nih saya sebutkan. Orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ini yang mutlak adalah orang yang mati di medan perang. Maka salah satunya dia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan dikuburkan di tempat dia meninggal. Langsung. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang mati tenggelam. Ingat, bukan asal tenggelam, tapi membawa tadi. Ingat ya, kalau saya sebutkan ini masalah surga, berarti membawa yang tadi. Yang ketiga, orang yang orang yang meninggal karena sakit perut, karena lambung. Yang keempat, orang yang terbakar. Yang kelima adalah orang yang mati dalam kondisi menuntut ilmu. Ada antum mungkin mondok, saudara antum mondok dan yang lainnya, gitu ya. Maka mereka dikategorikan orang-orang yang masuk tanpa hisab. Nanti silahkan yang lainnya bisa dicari, teman-teman. Ya. Maka bahasanya di sini khaffafa anhu. Allah meringankan tugasnya, Allah meringankan dosanya, dimasukkan dalam surga. Ada satu lagi yang kurang. Ini teman-teman. Ini pesan ini buat teman-teman semua,
biar semangat dakwah. Termasuk orang yang dia itu masuk tanpa hisab adalah orang yang menyuarakan agama Islam kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena nanti hanya orang inilah yang berhak ngomong sama Allah satu ucapan yang ada dalam Al-Quran. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ya Allah, aku sudah gak punya udzur lagi. Kemudian Allah mengatakan, kamu sudah maksimal dakwahmu di dunia, maka masuklah dalam surga. Antum bayangin. Yang lain itu lagi dihisab sama Allah, dia selonong boy mengatakan ma'dziratan ila rabbikum. Ya Allah, aku udah gak punya lagi alasan, udah gak punya uzur lagi di hadapanmu. Aku sudah habis-habisan dakwah. Aku betul-betul perjuangkan kamu dengan memperjuangkan engkau ya Allah, ya, dengan mengorbankan waktuku, lelahku, ya, hartaku untuk dakwah jalanmu. Maka teman-teman, kalau antum ada peluang gabung dalam dakwah, sekecil apapun ambil. Sekecil apapun ambil. Kenapa? Karena dia termasuk ini. Makanya jalan dakwah itu, saya dulu pernah menyebutkan waktu sama teman-teman hikmat ini, jalan dakwah itu adalah jalan pintas menuju surga. Jalan pintas menuju surga itu adalah dakwah. Maka teman-teman, kalau teman-teman punya kesempatan buat lingkaran kecil, halakoh-halakoh kecil, silakan. Langsung dibuat dengan ilmu yang sedikit. Kalau belum bisa datangkan ustadz, dengan ilmu sedikit, orang sedikit, tidak apa-apa. Itu adalah lingkaran-lingkaran dakwah yang makin lama akan makin membesar. Dan itu salah satu alasan nanti kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bisa ngomong qalu ma'dziratan ila rabbikum, dan kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka teman-teman, dakwah juga banyak fitnahnya. Maka hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua ini, bimana annahu sayyu'awwalu ila dukhulil jannah. Dia tetap masuk surga tapi akan tertunda. Ya. Nah, ada orang yang dia menentang hal ini, tidak usah ada. Mereka adalah Khawarij, Mu'tazilah. Ya. Yang tadi saya sebutkan. Mereka menolak ini. Kalau orang masuk surga ya masuk surga. Enggak ada dia itu sementara untuk di neraka, enggak ada. Makanya teman-teman, kalau doa itu jangan nanggung. Allah masukkan aku dalam surga, ya Allah kalau dihisab jangan lama-lama, weh hati-hati. Kenapa? Sehari saja di neraka, ya, itu alfisana, sama dengan 1000 tahun. Ada riwayat lain juga mengatakan khamsina, 5000 tahun. Ya. Maka kalau doa itu, ya Allah masukkanlah aku. Pertama diri ini ya, ada dalam berdoa sudah pernah saya sampaikan ya. Pertama puji Allah dengan asma wa sifatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Inna Allah al-malaikati yusholluna 'alan nabi. Kemudian apa? Doakan diri kita, mohon ampun dulu. Mohon ampun diri kita dulu. Kemudian setelah itu baru minta dimasukkan surga tanpa hisab. Setelah doa kepada diri kita dulu, baru doa untuk istri. Kalau udah punya pasangan. Anak, kalau udah punya anak. Kalau belum punya istri sama anak, jangan doain wanita lain. Terlalu jauh. Doakanlah dulu orang tua kita. Jadi urutan gitu. Pertama doakan diri antum sendiri, diri kita sendiri. Kalau punya istri-istri, kalau punya anak-anak, kalau enggak ada langsung ke orang tua. Ya. Mau ibu, mau umi dulu apa bapak dulu, abi dulu apa umi dulu, ibu atau bapak dulu? Sama-sama. Gitu. Sama-sama. Kemudian setelah orang tua baru keluarga. Punya adik, adiknya disebut, kakaknya disebut. Kemudian keluarga agak besar. Ya, adik-adiknya ibu, adik-adiknya bapak, kakak-kakaknya, kakek nenek kita. Ya. Kemudian setelah itu adalah keluarga teman-teman kita yang dalam satu lingkaran. Kemudian kalau sudah baru untuk umat muslim secara umum. Dikhususkan dulu Palestina, baru umat muslim secara khusus secara umum. Nah, itu teman-teman adalah adab dalam berdoa kita. Maka teman-teman doanya itu, ya Allah masukkan aku dalam jannahmu tanpa hisab. Ya. Masukkanlah aku dalam jannahmu tanpa hisab. Ya Allah masukkanlah aku dalam jannahmu tanpa hisab. Jangan ya Allah masukkanlah aku dalam jannahmu, itu enggak boleh. Kenapa? Kurang lengkap. Kemudian teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam berdoa kurangi minta urusan dunia. Kurang-kurang minta izin. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kita hanya diajarin satu doa untuk dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah.
Baru sisanya wal akhirati hasanah. Sisanya doa tentang apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya. Kemudian yang lainnya semua doanya isinya tentang akhirat. Kalau mau dunia, sama Allah diajarin satu doa tadi saja. Jadi teman-teman, kita ringkas saja ya. Mana tadi? Ini dia. Lam azid ala dzalika syai'an. Maksudnya tadi kan laki-laki ngomong kepada Rasulullah SAW, aku nggak akan nambah itu semua. Ya. Lantas kok nggak ada hajinya Ustaz? Teman-teman, ini para katahi ya. Rukun Islam ada berapa teman-teman? 5. Yang tadi hadisnya ya. Syahadat. Kemudian salat. Kemudian zakat. Mau urutannya zakat dulu, mau puasa dulu, dua-dua riwayatnya ada. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Ingat di dalam hadisnya ya, wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lihat, Rasulullah itu ketika menyebutkan kalimat haji di sini, langsung ditambah man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang dia punya kemampuan untuk itu. Dulu saya mikir gini. Sebelum saya belajar akidah, saya mikir, ya udahlah nantilah nunggu punya duit baru berangkat haji. Tahu nggak teman-teman? Pikiran seperti itu berarti cacat keislamannya. Kenapa? Karena manis tato'a ilaihi sabila itu maksudnya bukan nunggu punya uang, tapi diusahakan untuk punya uang. Maka diringankan oleh salah satu ya muallifnya Ma'rijul Qablul itu, penulisnya Ma'rijul Qablul menjelaskan seperti ini. Maka paling kecil itu menghadirkan niat untuk bisa haji. Kemudian niatnya nggak cukup, dibarengi dengan menyisihkan uangnya. Ada bukti dia itu menyisihkan sebagian uangnya. Teman-teman, sampai dikata Ustaz seperti ini, paling tidak antum tuh ngasih 1.000 lah sehari ataupun ada nabung lah 1.000. Masa antum kalah nabung haji sama bayar parkir 2.000? Ini seperti itu. 1.000 saja itu sudah menunjukkan antum itu pergi haji man istata'a ilaihi sabila. Ya. Jadi urusan haji itu bukan urusan remeh-temeh teman-teman. Maka di sini menjadi pertanyaan oleh orang-orang terdahulu. Lah kok Rasulullah mengatakan tidak ada haji sama zakat? Zakat kan itu wajib. Sampai di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kan jadi perang. Karena ada orang yang tidak membayar zakat. Yang pada saat itu dipimpin sama Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ini seperti itu. Kemudian pergi haji. Itu kan yang penting kita punya uang dan yang lain-lain. Rupanya ya, hal ini penting sekali. Lantas di dalam sini kok enggak ada gitu loh, yang kan jadi pertanyaan. Ya, mungkin tadi nasihatnya untuk haji ya teman-teman, mulai sekarang nabung 1.000 2.000 lah. Setiap hari 1.000 2.000 kan. Ya enggak tahu berapa ratus tahun yang lagi kita bakal ini ya. Orang sekarang haji nambah terus kan. Tapi teman-teman, yang penting sudah ada iktikadnya dulu. Ada usaha man istata'a ilaihi sabila. Nah, teman-teman di sini dijelaskan. Lah, kata-kata laki-laki lam azid ala dzalika syai'a ini kok tidak ada di dalamnya itu haji, enggak ada zakat, kok bisa-bisa masuk surga gitu loh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok cuma salat maktubat sama saum Ramadan ahlal tu halal wa haram tu haram. Cuma 4 perkara tadi. Jelaskan di sini bahwasanya ya, kewajiban yang lain, kewajiban haji dan zakat itu ya, itu sudah masuk di dalam kalimatnya laki-laki ini ketika mengatakan wa haramtul haram, aku mengharamkan sesuatu yang haram. Kok bisa Ustaz masuknya ke situ? Karena meninggalkan kewajiban itu termasuk perkara yang diharamkan. Sampai sini bisa difahami ya? Haram tuh haram. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita berhenti dulu di 5 poin ini. Walaupun yang disebut 2, salat dan puasa, ya, tetapi zakat dan juga haji, ya, dan juga syahadat tadi sudah jelasin ya. Syahadat itu adalah tauhid tadi loh. Itu syarat sebelum memahami itu, gitu loh. Kenapa nggak disebutkan sama Rasulullah SAW tentang perkara syahadat? Karena Rasulullah tahu yang datang sudah Islam. Coba yang datang tentang orang yang belum Islam disebutkan bunyal Islamu ala khamsin, ya kan? Islam itu didirikan dari 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah wa itaiz zakah, kan, wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Disebutkan. Kenapa? Karena ini untuk dalilnya.
Tapi yang kali ini datang sudah Islam, jadi nggak disebutkan syahadat. Ustaz, kenapa tidak disebutkan zakat dengan haji? Tadi dijelaskan wa haramtul haram. Meninggalkan kewajiban ini termasuk perkara haram. Maka teman-teman, 5 perkara ini, teman-teman, rukun Islam yang 5 itu Rasulullah menyebutkan 5 itu biar kita mudah. Dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lebih lengkap dibandingkan ini, ya, riwayatnya nomor 1897 itu dijelaskan seperti ini teman-teman. Bahwa salat yang dijelaskan di sini turunannya itu salat sunnah. Sunnah apa yang paling dekat? Ya, sunnah-sunnah yang dia berdekatan dengan salat 5 waktu. Ya. Kemudian teman-teman, selanjutnya zakat. Kenapa zakat? Kenapa tidak ada infak? Kenapa tidak ada sedekah? Kenapa tidak ada wakaf? Kenapa tidak ada hibah? Itu semua turunan dari zakat. Di mana kita mengambil pengertian sedekah, infak? Kalau Islam cuma 5 ini nggak ada orang infak sedekah. Itu turunan dari zakat. Gitu ya. Kemudian kenapa cuma puasa Ramadan saja? Di sini kan wasumtu Ramadan. Kemudian aku puasa Ramadan, enggak dijelasin puasa Senin Kamis. Ya, maksudnya kalau yang wajibnya sudah, baru kamu boleh nambah yang sunnah. Gitu. Ya. Dalam artian teman-teman Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara ini 5 hal yang wajib kalau kita mau masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada muncul satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana orang yang sudah punya harta? Cukup untuk pergi haji, tapi dia malah beli mobil. Itu haram mutlak. Dia muslim, punya harta untuk pergi haji, tapi dia beli rumah, beli mobil dulu. Menurut Imam Malik rahimahullah mutlak haram. Nanti banyak ya mazhab yang lain. Tapi kalau anak pribadi ngambil yang ini, toh saya juga masih belum punya uang, tapi ini sebagai pengingat saya, kalau besok punya uang, nggak apa-apa nggak punya rumah dulu, yang penting saya haji dulu. Ya. Kenapa? Karena dikatakan seperti itu. Tapi nanti klasifikasinya beda ya. Saat ini terlalu saklek, ini kayaknya terlalu tegang, ini kayaknya. Wah, nanti gimana nanti anak saya makan apa, ini makan apa semua. Orang yang bertauhid itu pikirannya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala untuk tenang. Kenapa? Karena integritas ilmunya, hatinya, lisannya, perbuatannya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian idza salaitul maktubat. Ustaz, apa keistimewaan dari salat ini? Ya. Kenapa kok ketika orang sudah salat dia itu masuk surga? Karena awalu ma yuhasibu, ya, satu amalan yang paling didahulukan untuk dihisab sama Allah adalah as-shalah. Sampai ada sebuah dalil yang cukup panjang bahwasanya orang-orang yang telah melaksanakan sholat 5 waktu dulu nih teman-teman, sholat 5 waktu saja akan dikumpulkan sama Allah, langsung disuruh masuk surga. Dalil riwayatnya. Kenapa? Ini loh teman-teman, kenapa kok saya suruh teman-teman untuk belajar tauhid? Karena orang belajar tauhid, dia mensinkronkan hatinya dengan apa yang masuk ilmunya, disinkronkan dalam hati, disesuaikan dengan lisan, ya, kemudian dibuktikan dengan pekerjaan. Sholat itu adalah bentuk implementasi tauhid paling aman, paling awal. Kenapa? Dari pertamanya saja, mengarahkan diri ke kiblat dengan menyiapkan diri wudu. Itu bentuk kesiapan dia bertemu dengan Allah. Pertama saja. Kemudian dia mengangkat tangannya, Allahu Akbar, lisannya mengucapkan. Maka ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka sinkron hatinya. Maka hatinya membesarkan Allah, mengkerdilkan semuanya. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Kemudian tangannya sinkron, Allahu Akbar, mengindikasikan dia meninggalkan semua yang lebih kecil dibandingkan Allah. Di mana Ustaz ngarang ini? Di dalam Asrarus Shalah, silahkan dibaca. Kemudian mendahulukan yang kiri, mendahulukan yang kanan di atas yang kiri, teman-teman. Bagaimana menunjukkan kehudu, ketundukan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia faham perkara tauhid, maka dia mensinkronkan telinganya mendengar imam, ya. Kemudian mengintegritaskan dalam hati, dia faham Allah sedang berkomunikasi kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa jawaban Allah? Hamadani Rabbi. Hamdani abdi. Hambaku memujiku, kata Allah, sampai selesai.
Itu semua jelaskan dalam Asrarus Shalah. Bagaimana sholat seseorang itu bentuk implementasi dari ketauhidan. Orang kalau paham sholatnya itu untuk apa, gitu lah. Paham dia. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, itu ketauhidan. Allahus samad, Allah tempat bersandar. Maka buktinya adalah uluhiyah ibadah. Selalu berkaitan teman-teman. Ya. Maka ini dia disebutkan di sini ya, wa usalli maktubat, ya, idza sholaitul maktubat, idza sholaitu maktubat, dan ketika aku sudah sholat 5 waktu, kedisiplinan dia dipanggil 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya, menunjukkan bagaimana dia siap berkonsekuensi dengan kalimat tauhidnya. Dan selanjutnya teman-teman, maka itu paling awal sekali sangat pantas bagi Allah untuk menjadikan sholat adalah aspek paling awal di hisab di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena itu adalah tolak ukur kualitas tauhidnya. Selanjutnya, Ustaz, kenapa kok cuma saum Ramadan? Karena saum Ramadan ya adalah ibadah yang paling mudah untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu, kan itu dijelaskan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian apa Ustaz? Kenapa harus dengan itu? Karena orang yang melazimkan dirinya untuk puasa Ramadan dan puasa sunnah, maka dia adalah salah satu orang yang dikasih pilihan sama Allah untuk masuk lewat satu pintu khusus yang hanya dimasuki oleh orang ahli puasa saja. Babur royan. Ya. Kemudian Ustaz, kita ringkas. Apa makna ahlal tu halal? Aku menghalalkan yang halal. Maksudnya ini, ada 2 pendapat. Saya sampaikan yang paling kuat saja. Nanti teman-teman kalau dengar pendapat yang kedua ini, ya, menurut kajian kami ini agak lemah, gitu ya. Maka teman-teman menghalalkan yang halal, meyakini dalam hati ini adalah halal, walaupun belum mampu untuk melaksanakan. Paham? Untuk menikah, mau nikah nih, nikah itu kan halal. Ketika antum belum mampu, antum tetap harus meyakini itu halal. Kenapa? Karena dijelaskan sama Allah dalam surah At-Taubah dan juga dalam An-Nisa, di situ dijelaskan bahwasanya ada orang-orang yang membatasi dirinya kepada sesuatu yang halal. Kemudian di situ dijelasin sama Allah, ya, mengingatkan kepada kita jangan melebihi batas. Kenapa? Ini kan batasan yang dibuat sama Allah halal. Kamu malah membatasi dirimu akan hal itu, gitu loh. Allah sudah ngasih keleluasan, kamu malah tidak mau, gitu loh. Maka teman-teman, prinsip ahlal itu halal itu harus meyakini kalau perkara itu halal walaupun kita belum mampu, belum bisa melaksanakan, itu adalah halal. Yang kedua, ya, makna dari ya haramtul haram, aku mengharamkan sesuatu yang haram. Yang pertama, anta takidu hurmatihi, sama meyakini bahwasanya hal itu haram. Yang kedua, antaf'alu ma'i'tiqadatuhu min tarkil muharramat, dia harus menjauhi. Lihat perbedaan signifikannya. Kalau yang halal, dia meyakini yang halal walaupun dia tidak pernah melakukannya. Tapi kalau meyakini mengharamkan yang haram, pertama dia harus yakin menghadirkan dalam hati ini haram mutlak. Apa itu? Riba, khamar, anjing dan yang lainnya. Maaf. Kemudian dia mengusahakan dirinya untuk menjauhkan diri dari perkara ini. Itu termasuk wa haramtul haram. Seperti itu teman-teman. Ya, tapi sedikit itu saja. Mudah-mudahan kita punya waktu yang lain untuk melanjutkan. Ya, saya serahkan ke MC, mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.